Halo, baik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Hari ini kita seperti biasa, ini di segmen ngomongin MotoGP. Hari ini gue akan ngomongin MotoGP Argentina Amerika kemarin ya, di COTA, Circuit of the America di Texas, Austin. Ini ada handphone gue di sini, ini data dan pointers supaya ngomongnya rapi, supaya ngomongnya nggak berantakan banget gitu kan. Sebenarnya gue mau nge-shoot video ini tuh pagi-pagi gitu ya. Cuman karena balapnya di Amerika, jadi di kita subuh men, bisa buat sekalian sahur. Jadi gue ngantuk banget. Ngantuk banget dan ini jam berapa nih sekarang? Jam 12:30. Jadi gue baru bisa nge-shoot ini jam 12:30 siang setelah ngopi dulu, santai-santai dulu gitu kan. Disclaimer ya, segmen ngomongin MotoGP ini adalah opini pribadi gue dari sudut pandang gue. Jadi kalau ada perbedaan pendapat ya kita bisa sambil ngobrol aja di komen. Oke lah, kita langsung mulai aja dari Moto3. Yang pertama adalah pasti Mario Aji. Gimana dengan Super Mario di Amerika kemarin? Oke, ini adalah opini pribadi gue. Kalau menurut gue ya, ini adalah race-nya Mario Aji yang paling jelek dibandingkan 3 race sebelumnya di Lusail, Mandalika, sama Rio Hondo di Argentina ya. Kenapa gue bilang jelek? Karena dari kualifikasinya aja, dari kualifikasi untuk pertama kalinya gitu ya, Aji bahkan gak bisa catat waktu di kualifikasi karena crash. Ini balapan keempat dan untuk pertama kalinya, tapi menurut gue ya itu nilai plusnya adalah, kalau menurut gue ya pembalap crash itu bisa jadi pelajaran gitu. Jadi dia tahu limitnya di mana. Kita masih ingat kalau zaman dulu tuh ada Casey Stoner ya. Sampai dijulukinnya kan Crashy Stoner karena sering banget jatuh gitu. Tapi akhirnya dia bisa jadi juara dunia 2 kali lagi. Dia bilang dulu semakin sering dia jatuh, dia makin tahu limit motornya, limit cara style dia bawa motor, terus motornya lalu per sirkuit limitnya tuh di mana. Jadi ya mudah-mudahan Aji bisa menjadikan itu sebagai pelajaran gitu. Jangan dianggap crash, wah nggak jago nih gue gitu. Ya nggak gitu juga. Semua pasti butuh proses kan. Dan tahun pertama ya jadikan tahun ini buat belajar lah gitu si Mario Aji gitu ya. Bukan berarti jelek, beneran jelek gitu ya. Tapi maksudnya dibandingkan balapan-balapan sebelumnya, ya ini hasil yang paling tidak memuaskan dari Mario Aji. Karena pertama dia start di 28. Itu mungkin urutan start dia paling buruk ya karena kualifikasinya juga crash. Tapi alhamdulillah bisa finish juga di 20 walaupun akhirnya mundur satu posisi ya ke 21 karena kayak hukuman penalti masalah yellow flag di lap terakhir. Tidaknya ada 3 pembalap di belakangnya dia, yaitu Carrasco kalau nggak salah ya. Carrasco, lalu ada Riumel dan Salvador. Ini seperti biasa pembalap-pembalap yang di belakang Aji, si Riumel lagi, si Carrasco lagi gitu. Tapi concern gue adalah soal Mario Aji ke rekan satu timnya. Kita nggak bisa bandingin Mario Aji sama pembalap-pembalap yang di depan ya, kayak Dennis Foggia, lalu Jomi Masia gitu-gitu. Ya itu masih jauh banget gitu. Levelnya jauh banget dari segi pembalapnya dan dari segi motornya gitu, dari segi timnya gitu ya. Gue bisa bandingin dia sama rekan satu timnya, yaitu Furusato. Nah ini yang jadi concern gue, yang jadi harus diperhatikan lebih gitu ya sama timnya Mario Aji dan Mario Aji juga. Karena Furusato itu absen di 2 seri awal, baru balapan 2 kali. Tapi di race ini di Amerika, Furusato itu ada di posisi 16, Aji ada di posisi 20, tapi mereka punya gap lebih dari 13 detik. Kalau perhitungan gua nggak salah ya, menurut gua 13 detik itu jauh loh. Untuk ukuran balap motor 13 detik tuh jauh gitu. Nah balapannya sendiri menurut gua Moto3 ini balapan yang dikuasai oleh pembalap-pembalap yang emang udah familiar ya, udah punya nama gitu di Moto3. Karena dari start aja kelihatan front row-nya Andrea Migno, Dennis Foggia, Xavier Artigas, selalu ada Denis Oncu, Jaume Masia. Jadi yang di depan-depan tuh emang pembalap-pembalap yang udah sering menang lah kasarannya. Dan begitu pun hasil akhir ya gitu. Hasil akhirnya Jaume Masia akhirnya menang. Gak pakai adegan ngegaplok kepala orang lagi sekarang. Tapi yang gue garis bawahi adalah konsistensinya Dennis Foggia ya. Dennis Foggia dia start dari 2, finishnya tetap di 2 juga. Walaupun notes gue adalah dia sempat di awal-awal sempat kesulitan ya, dia sempat turun ke 8 atau ke 9 gitu. Sama Jaume Masia juga sempat turun ke posisi 9. Abis itu mereka sempat lama untuk nyampe ke posisi 5 aja. Tapi untungnya balapan kali ini seru karena rame. Balik lagi kayak Moto3 yang biasa kita tonton di tahun lalu gitu. Sampai last lap, sampai finish tuh iring-iringan gitu, kayak rame, lebih dari 1-2 motor doang. Karena bisa dilihat nih ya, dari peringkat 1 sampai peringkat 6 perbedaannya itu kurang lebih nggak lebih dari 2 detik.
Jadi Masia menang juara 1, Foggia di belakangnya cuma beda 0,172 detik. Minyo cuman beda 0,22 dari Foggia, rapat gitu. Bahkan di empatnya Sasaki cuman beda 0,096 sama Andrea Minyo di posisi 3 ya. Lalu riders ya tim Gas Boys. Si motor merah putih ini yang biasanya ada di depan yaitu Sergio Garcia dan Izan Guevara. Kalau gue bilang balapan di Amerika ini mereka rada berantakan ya. Saat Izan Guevaranya ngambil long lap penalty, Sergio Garcia-nya jatuh di spot long lap penalty itu. Jadi mereka agak berantakan, agak ancur-ancuran. Untungnya Izan Guevara balik lagi balap walaupun dia kena long lap penalty 2 kali, tapi Izan Guevara bisa finish di 7, bisa finish di 7. Jadi menurut gue oke banget Izan Guevara ya, walaupun kena long lap penalty 2 kali tapi masih bisa fight dan bisa balik lagi ke posisi 7. Tapi ini cukup mengganggu untuk peraihan poin dari Sergio Garcia terutama ya. Sekarang jadinya Dennis Foggia lari sendiri di perolehan poin championship. Dia kalau nggak salah unggul sekitar 16 poin dari posisi 2. Tapi ya ini baru 4 race, jadi masih panjang ya. Nah, secara keseluruhan balapnya menurut gua ya nggak ada kejutan, nggak ada yang spesial banget karena balapan ini didominasi oleh pembalap-pembalap yang memang namanya udah terkenal lah di Moto3 gitu ya, dan sering menang juga. Jadi nggak ada kejutannya tapi serunya ada gitu. Jadi nggak ada kejutan tapi seru karena rapat sampai di akhir ya. Oke lah, kita lanjut aja langsung ke Moto2. Oke, kita lanjut ke Moto2. Kalau buat gua Moto2 satu kata, chaos. Tetap satu kata ya, chaos. Bahasa Indonesianya apa? Rusuh banget. Ini balapan paling rusuh di antara 3 balapan sebelumnya di Lusail, di Mandalika, sama di Rio Hondo Argentina. Lalu ini yang keempat di Amerika di COTA ya, Circuit of the America. Ini menurut gue yang paling rusuh sih. Rusuh tapi seru gitu. Ya kita sebagai penonton kan jujur aja, penonton MotoGP itu senang kan 2 ya. Kalau pembalap andalannya menang, lalu ada yang jatuh. Yang jatuh tuh seru gitu ngelihatnya pas mereka jatuh gitu. Tapi ya di balapan ini alhamdulillah semua yang jatuh dan glosoran di mana-mana itu nggak ada yang fatal gitu ya, nggak ada yang cedera parah. Kalau nggak salah yang mulai balap tuh 29 pembalap, 29 rider ya kalau nggak salah. Yang finish cuma 17, jadi hampir setengahnya yang finish. Dan yang lebih lucunya gitu, yang jatuh tuh kebanyakan malah pembalap-pembalap yang papan atas ya gitu, yang namanya lagi hot atau yang emang sering menang. Vietti glosor, Aaron Canet nggak mau kalah juga kan, abis Vietti glosor selang berapa lap Aaron Canet lagi mimpin glosor juga. Lalu Pedro Acosta juga glosor ya kan. Ada apa lagi? Somkiat Chantra, Sam Lowe's, lalu Aldeguer, sampai pembalap tuan rumah Cameron Bobier ya, itu juga berantakan di lap terakhir lagi. Ini kalau menurut gue ya seru dalam artian lucu gitu, karena baru lap pertama langsung berantakan gitu. Ini perkara Somkiat Chantra yang nyeruduk Sam Lowe's dan efeknya domino. Jadi karena baru lap pertama gitu ya, jadi pembalap masih rapat kan. Gue rasa itu karena Somkiat Chantra tuh kan dia finishnya startnya jelek, startnya di posisi 17. Dan dia kan namanya lagi hot ya setelah di Mandalika menang. Lalu di Argentina dia posisi 2. Jadi gue rasa dia kayak ngotot untuk buru-buru ke depan gitu. Jadi dia ngotot dan nekat gitu ya. Baru lap pertama gaspol supaya bisa ngejar ke depan. Tapi akhirnya mungkin dia salah perhitungan titik rem. Atau mungkin juga kalau menurut gua mungkin dia mau ngambilnya rolling speed nih kasarannya. Jadi dia masuk ke tikungan di sisi dalam, motor dibiarin ngelos aja gitu, nggak yang ngerem hard braking gitu ya. Yang sialnya ternyata racing line-nya ketutup sama Sam Lowe's. Sam Lowe's menurut gua benar karena ya normalnya begitu gitu. Ngambil di tikungan itu dan racing line-nya benar. Somkiat Chantra yang kalau gue bilang rada ngotot dan nekat gitu, akhirnya nyamber ke Lowe's, entahlah itu berdua, dan efeknya domino karena pembalap yang di sekitarnya pun masih rapat ya. Jadi berantakan lah semua. Yang di depan kabur. Tapi kalau gue lihat memang di Moto2 ini rada tricky ya, karena mungkin mereka balapan pertama kan. Jadi Moto3 kan terakhir, di Amerika ini rada kebalik ya, Moto2 dulu, MotoGP baru Moto3. Kalau biasanya Moto3 duluan,
baru terakhir MotoGP nih Moto2 yang duluan. Gua rasa mungkin temperatur aspal di sirkuitnya mungkin masih dingin atau gimana. Jadi banyak banget pembalap yang kena jebakan Batman gitu di sirkuit ini ya. Banyak banget yang glosor, tapi mostly kalau gue ngeliat mostly pembalap yang jatuh itu low side. Jadi nggak high side ya. Kalau high side tuh ban yang tiba-tiba biasanya kehilangan grip, tiba-tiba dapat grip mental kayak Marquez di Mandalika, itu high side. Tapi ini kebanyakan yang jatuhnya normal, yang apa ya kalau bahasa kita kepleset gitu. Nah itu low side ya. Tapi yang lucunya juga 3 pembalap yang startnya dari front row ya. Cameron Beaubier, si pembalap Amerika itu, lalu ada Aaron Canet, terus ada Vietti, malah nggak ada yang finish. 3 pembalap terdepan nggak ada yang finish. Vietti jatuh waktu uber-uberan sama Canet. Nah yang menurut gua kesalahan sendiri itu adalah Aaron Canet. Aaron Canet itu lead 1,7 detik di depan Arbolino. Jadi setelah Vietti jatuh, Arbolino naik ya dari posisi 3 jadi ke posisi 2. Aaron Canet menurut gua terlalu nge-push gitu, terlalu digas terus sama dia hajar terus sampai akhirnya dia crash karena dia sliding dan dia nggak bisa save balikin motornya lagi. Akhirnya ya udah glosor juga dan akhirnya dia harus retire. Tapi ngomongin soal crash, dari banyaknya crash kemarin gitu di Moto2, yang buat gue paling ngeri sih crashnya Pedro Acosta ya. Sebenarnya crashnya nggak parah banget gitu, nggak yang hard banget, nggak yang kenceng apa kebanting atau gimana gitu ya. Glosor, cuman glosornya serem. Glosornya nyebrangin track men. Untung nggak kelindes Ogura tuh di belakangnya waktu dia jatuh. Itu ada Ai Ogura di belakangnya. Boben, alhamdulillah nih Boben lumayan kan akhirnya setelah di Argentina posisi 9 yang minggu lalu sempat gua review sebenarnya masih biasa aja. Yang sekarang dia mendingan nih menurut gua. Dia finish di 7. Ya walaupun banyak pembalap yang crash ya, tapi Boben di 7, tapi dia mulai banyak kesorot kamera karena ada fight-nya nih, nggak yang ngebosenin cara balapnya. Lalu secara overall menurut gua balap Moto tuh rada nggak seru ya. Serunya ya drama glosorannya aja, drama jatuh-jatuhnya aja gitu. Apalagi yang di lap pertama itu yang rame-rame jatuh tuh. Menurut gue itu serunya di situ. Tapi sejujurnya setelah Vietti jatuh, lalu Aaron Canet jatuh, balapannya nggak seru karena Arbolino di depan sendiri, bedanya tuh 3 detik lebih kalau nggak salah. Posisi 2-nya Ai Ogura. Ya rada seru dikit sebentar doang waktu Ai Ogura ngejar Jack Dixon terus nyalip. Tapi habis itu jaraknya jauh-jauh, jadi nggak jauh-jauh sih, tapi ya berjarak gitu. Arbolino beda 3 detik lebih ke Ogura, Ogura beda 1 detik lebih, hampir 2 detik ke Jack Dixon. Lalu Jack Dixonnya pun unggul jauh dibandingkan posisi 4-nya itu ada Marcel Schroeter. Jadi Arbolino unggul 3,4 detik, Ogura unggul 1,3 detik dibandingkan Dixon di posisi 3. Jadi ya secara keseluruhan menurut gua serunya pas jatuh-jatuhannya aja gitu. Tapi setelah Canet jatuh ya boring karena jalan sendiri-sendiri ya. Tapi congrats buat Arbolino, lalu Ogura yang kembali podium, Ai Ogura. Lalu congrats juga buat Jack Dixon, akhirnya kesampaian cita-citanya mau megang piala, mau dapat podium di Moto2. Lalu kita mari beranjak ke MotoGP. Nah, sekarang kita ngomongin kelas paling utamanya nih, yaitu kelas MotoGP lah ya, yang paling topnya. Kita mulai dari Ducati seperti biasa ya, karena gue suka Ducati jadi ya gue akan ngomongin Ducati duluan. Kalau menurut gue di balapan ini Ducati udah mulai ada di track yang benar nih, maksudnya pengembangan motornya gitu ya, nyeting motornya udah bener nih mereka sekarang. Setelah kalau menurut gue masih tidak memuaskan di 3 race sebelumnya, yaitu di Lusail, Mandalika dan Termas de Rio Hondo. Bisa dilihat dari kualifikasi mereka bisa ngunci posisi 1 sampai posisi 5. Itu Ducati semua disebar tuh. Tim utama sama tim satelit tuh bagi-bagi deh tuh 1 sampai 5 ya. Di 1 ada seperti biasa Jorge Martin. Ini orang emang kenceng banget kalau kualifikasi nih. Sama kayak Pecco waktu paruh kedua tahun lalu. Kenceng banget waktu kualifikasi. Lalu di kedua ada Lenovo akhirnya. Ducati Lenovo ya di 23 ada Jack Miller sama Pecco juga akhirnya mulai dapat kayaknya feel-nya ke motor. Zarco di 4, 5 Enea. Baru 6-nya Yamaha Taro. Jadi 1 sampai 5 dibagi-bagi sama Ducati ya dari tim utama dan tim satelitnya. Gua ngeliat performanya pas start pun udah bagus Ducati ya, udah normal gitu. Gua nggak bilang bagus ya, normal lah lebih tepatnya. Karena
Ya seperti yang gue omongin dari minggu-minggu lalu, dari race-race sebelumnya juga startnya pembalap-pembalap Ducati itu busuk-busuk banget di race-race sebelumnya. Kecuali Bezzecchi ya, Bezzecchi yang apes. Baru lap pertama aja motornya udah ngebul men. Itu Maniviar 46 ya. Ya kalau kita nonton balapnya kayak iring-iringan Ducati, kayak lagi touring Ducati di awal-awal lap ya. Tapi kalau gue komentarin pembalapnya satu persatu ya kayak Jack Miller seperti biasa. Ini kayak kejadian di Mandalika, mimpin di awal panjang sampai lap ke berapa tahu lah itu, tiba-tiba pace-nya mundur. Jadi dia kayaknya kurang bagus gitu untuk memanage bannya ya, dan mundurnya jauh loh. Pace-nya Miller bukan cuman mundur satu dan rapet gitu ya, enggak. Mundurnya langsung ke posisi 2 ke salib Enea, lalu di last lap ke salib Alex Rins Suzuki. Tapi ya setidaknya Ducati Lenovo, tim utamanya Ducati udah mulai bisa senyum ya. Walaupun lagi-lagi masih kalah sama tim satelitnya. Di kualifikasi kalah sama Jorge Martin yang dapat pole position. Di race kalah sama Gresini, yang bahkan Enea Bastianini itu pakai motor GP21. Jadi motor tahun lalu. Sama kayak cara dia menang waktu di Lusail, Qatar. Jadi dia ikutan di depan, di rombongan terdepan ya, tapi dia nggak ngotot untuk ngelit, untuk mimpin balap gitu. Jadi dia ikutannya dulu gitu, iring-iringan kan. Baru di lap-lap terakhir gaspol. Ini sama kejadiannya kayak di Lusail di Qatar, race pertama tahun ini. Menurut gua dia bagus dalam memanage ban, dan hasilnya adalah pace-nya dia konsisten dari awal sampai akhir, pace-nya kencang terus. Inilah perbedaannya sama Jack Miller yang pace-nya di awal kencang, tapi makin lama makin mundur, di akhir-akhir lap selesai. Pecco jelas sudah lebih baik, tapi mungkin belum 100% ya feel-nya dia ke motor gitu. Gua rasa Pecco mungkin butuh 1 atau 2 kali balap lagi dengan motornya dia itu ya, supaya dia bisa dapat feel-nya dan mulai balik kayak Pecco di paruh kedua tahun lalu yang gila-gilaan, menang di mana-mana. Apalagi yang menarik perhatian jelas Marc Marquez. Ini rajanya Cota, rajanya Circuit of the America nih. Kalau dibilang sheriffnya lah gitu, karena di Amerika kan cowboy. Sheriffnya sirkuit Cota nih, gokil ya. Kalau menurut gua ini Marc Marquez tuh memang layak buat jadi legendnya GP gitu. Lo gitu suka Marquez atau nggak suka sama Marquez, tapi ya gua aja yang biasa aja sama Marquez, gua nggak ngefans banget sama Marquez. Ya mau nggak mau harus mengakui men, ini orang kencang banget di Cota men. Startnya dia hancur banget. Mungkin ini adalah start Marquez paling busuk sepanjang sejarah Marquez balapan gitu, atau at least sepanjang sejarah gua nonton MotoGP. Ini adalah start Marquez yang paling busuk yang pernah gua tonton. Motornya nggak jalan sama sekali. Gua nggak ngerti apa dia salah mencet tombol, apa dia salah masukin gigi. Tapi kalau dilihat di tayangan ulang, memang motornya nggak lari sama sekali. Begitu lampu mati tuh start kayak nggak jalan motornya. Akhirnya start langsung turun ke posisi paling belakang, tapi sinting. Pace-nya dia, gue ingat banget di tengah-tengah tuh, tapi gue lupa lap keberapa ya. Tapi di tengah-tengah pace-nya dia itu bahkan lebih kencang 0,1 berapa detik dibandingkan Jack Miller, yang posisinya Jack Miller waktu itu ada di lead di posisi 1. Marc Marquez dari belakang dengan berbagai macam traffic gitu ya, dia harus nyalip-nyalipin orang gitu, harus rebutan racing line, punya lap time yang lebih kencang daripada yang di posisi 1 Jack Miller. Dia cuman butuh, saya ingat gue ya, dia cuman butuh 6 lap untuk balik lagi ke posisi 10 besar. Dan yang dilewatin tuh bukan pembalap kaleng-kaleng ya, ini kelas MotoGP gitu. Sampai akhirnya dia bisa finish di posisi 6, ngelewatin Taro bahkan, juara dunia tahun lalu, Uber, dan dilewatin begitu saja sama Marc Marquez yang start dari belakang banget. Itu gila sih gue bilang. Lalu ada lagi yang gokil menurut gue adalah Suzuki ya. Catatan gue adalah Suzuki mulai agresif di Amerika ini ya. Ini sama kayak yang gue omongin dari minggu-minggu lalu. Kalau kalian nonton video gue yang minggu-minggu lalu tentang MotoGP, gue selalu bilang Suzuki tuh seperti ada yang kurang gitu ya. Kayak mereka bisa fight di depan dalam artian posisi 5 besar gitu, tapi mereka kayak ada yang kurang jos gitu. Sentuhan akhirnya lah gitu, untuk bisa konsisten fight ke posisi 1 lah kasarannya gitu, atau podium setidaknya juara 2, juara 3, tapi bisa fight untuk
juara 1. Mereka paling balance gitu dari motor dan pembalapnya gitu ya. Pembalapnya bagus, Joan Mir itu juara dunia 2 tahun lalu ya. Motornya pun bagus, top speednya pun mulai bisa menyaingi Ducati walaupun masih kalah cuman sedikit lah sama Ducati. Tapi kalau gue bilang pembalap-pembalap mereka ini, Joan Mir dan Alex Rins di balapan-balapan sebelumnya tuh terlalu anak baik-baik gitu mainnya. Mereka mungkin terlalu jaga ban. Menurut gua di balapan Amerika ini mereka rada berubah nih. Alex Rins terutama ya. Dia tahu nih ada iring-iringan Ducati kan di depan nih. Tapi dia bisa menguntit lah gitu, bisa ngikutin Ducati. Bahkan bisa menerobos rombongannya Ducati ini. Yang gue lihat dari balapnya Alex Rins Suzuki ini adalah tikungan ke-11. Alex Rins sering banget ngambil nyalip gitu ya di tikungan ke-11. Kayaknya dia udah tahu celahnya di situ tuh. Jadi kalau gue ngeliat banyak pembalap Ducati terutama ya karena dia fightnya di depan ya bareng Ducati. Banyak pembalap Ducati di tikungan ke-11 itu ke kiri kalau nggak salah. Mereka ngambil agak keluar atau ke tengah track gitu ya, baru mereka masuk ke dalam ke kiri. Alex Rins kayaknya memanfaatkan celah itu saat pembalap-pembalap Ducati ngambil ke tengah, dia masuk dengan lihainya gitu, dia udah duluan masuk, kenanya di situ semua. Jadi begitu mereka mau masuk ke kiri, mau masuk ke dalam, udah ada Alex Rins di situ, udah leha-leha dia ke situ. Gimana dengan pabrikan lain? Yamaha menurut gue masih jelek banget. Yamaha tuh beneran digendong Taro aja udah sendiri. Jadi menurut gue Fabio Quartararo aja udah, tinggal Taro aja karena pembalap lain sangat amat tidak konsisten ya. Ya kalaupun kita mau bilang konsisten, ya konsistennya di belakang gitu. Pembalap Yamaha lainnya ada Morbidelli, ada Dovi, ada Darren Binder. Tapi Dovi cuman finish di 15, Morbidelli 16, Darren Binder 22. Cuman Taro yang masuk 10 besar, peringkat 7. Mungkin ini yang dikeluhkan Quartararo di awal musim ya gitu. Kalau motor Yamaha memang tidak punya power dan itu pun terlihat ya kemarin di balapan Amerika, Taro ngos-ngosan ngejar ya gitu. Bahkan kesalip sama Marquez di akhir-akhir. Harus meningkatkan speednya mereka sih kalau gue bilang. Ini sudah terbukti motor yang nyaman gitu ya, motor yang handlingnya oke, nggak cukup untuk menang tahun ini gitu. Lalu selain Yamaha ada KTM. Seperti yang gue bilang juga dari minggu lalu, ini tim yang menurut gue paling nggak jelas. Ada satu sirkuit mereka bagus, tapi ada satu sirkuit berikutnya mereka busuk banget gitu. Dan yang dibagus pun belum tentu semuanya gitu. Bisa kita lihat di Mandalika, Miguel bagus, tapi Brad Bindernya di belakang. Begitupun kebalikannya gitu di Lusail, Brad Bindernya di depan, Miguel Oliveiranya di belakang. Yang sekarang ini ancur-ancuran kalau gue bilang di Cota ya di Amerika ini. Binder cuma bisa posisi 12, Miguel di 18, 19-20-nya tim satelitnya Remy Gardner sama Raul Fernandez. Jadi mereka cuma ada di 12, 18, 19, 20. Menurut gue ya itu hasil yang jelek ya gitu. Untuk apalagi sebuah tim pabrikan gitu. Lalu Aprilia yang kemarin baru party kan, menurut gue balik lagi ya jadi papan tengah di sirkuit ini. Ini balik lagi kayak Aprilia yang di tahun lalu gitu, papan tengah aja gitu. Apalagi di sirkuit ini mereka cuman biasa posisi 10 dan 11. Bahkan Viñales jarang-jarang nih Viñales finish di depan Alex tanpa Alexnya jatuh ya. Kalau Alexnya crash ya beda cerita gitu. Aprilia sih kalau gue lihat nggak ada yang masalah sama pembalapnya di Amerika ini, cuman ya mungkin motor mereka nggak cocok aja gitu. Lalu Honda selain Marc Marquez menurut gue juga nggak bagus-bagus banget di Amerika. Selain Marc yang tampil gila-gilaan walaupun cuman bisa finish di posisi 6, tapi yang lainnya menurut gue biasa banget, cuman di tengah-tengah aja. Pol Espargaro cuman ada di posisi 13, Nakagami di 14, Alex Marquez bahkan udah jatuh di awal-awal lap. Tapi to be fair, Pol Espargaro diberitakan kan punya masalah perut ya, kayaknya mungkin keracunan makanan atau gimana, mungkin lagi sakit gitu pas balap kemarin, jadi ya oke, udah dapat poin lumayan lah di posisi 13 gitu. Kayaknya Honda bakal balik lagi kayak sebelum-sebelumnya, bakal jadi tim yang cuman Marc Marquez saja. Mudah-mudahan Marc Marquez nggak cedera lagi gitu ya, nggak kecelakaan parah lagi gitu. Secara keseluruhan menurut gua balapan di Amerika ini lebih seru karena Ducati udah mulai bener nih. Jadi setidaknya Ducati udah mulai bisa ikutan rame-rame gitu untuk meramaikan fight di depan gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya paling cuma satu pembalap Ducati doang, kayak mungkin Martin doang atau Enea doang atau Miller doang. Sekarang bisa lebih rame nih pembalap-pembalap ya. Enea di depan, Martin juga bisa di depan, Pecco udah mulai
kembali ke depan gitu kan. Lalu Suzuki juga layak diperhitungkan, sangat amat layak untuk diperhitungkan untuk mungkin bisa jadi juara konstruktor tahun ini. Harusnya balapan berikutnya lebih seru nih di Algarve di Portugal. Karena nih ini sirkuit yang sebenarnya kalau gue main game MotoGP, ini sirkuit yang paling gue sebelin. Ini sirkuit roller coaster nih. Lalu gue ingat banget ada satu section di tikungan itu yang lo nanjak terus lo turunan tuh, yang lo nggak bisa ngeliat ujungnya pas lo nanjak itu juga jebakan Batman tuh. Ya sekali lagi ini adalah opini pribadi gue, pendapat pribadi gitu ya, dari sudut pandang gue sendiri. Ya kalau kalian punya opini atau pendapat yang berbeda bisa komen, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di kolom komentar, tapi gunakan bahasa yang baik dan benar. Thank you yang udah nonton, semoga kalian menikmati. Lalu thank you yang udah nge-like video-video gue juga. Thank you yang udah subscribe juga, thank you banget. Lalu yang belum subscribe boleh lo di subscribe. Thank you, kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Thank you yang udah nonton, bye bye.